Balik lagi di channelnya Mas Tomo. Kali ini gue mau ceritain perjalanan gue pertama kali ke luar negeri. Gak jauh-jauh, ke negara tetangga aja. Kita mau eksplor spot-spot lucu, cobain transportasi umum, sama icip-icip kuliner di sini. Gas terus. Oke, ini posisi jam 7 pagi di Batam, OTW Singapura. Ini pertama kalinya kita keluar negeri. Tadi kalau gue lihat di opsinya, lu bisa datang jam 6 pagi. Terus itu yang pertama. Terus kalau yang kedua itu 7.20. Tadi sih gue jam 7 kurang udah check in. Terus ngisi SG Arrival. Intinya itu lu ngisi lu nanti di mana, naik AP, terus pulang kapan, dari mana, ya detail-detail perjalanan lu sih. Kita masuk ferinya, infonya sih sejam kalau dari Batam nyebrang naik feri ke Singapura. Anjay. Oke guys, sekarang lagi di ferinya. Yoi, ini perjalanan bersama rombongan-rombongan seperti biasa. Rombongan-rombongan sudah tepar. Terakhir masih nongkrong jam 1 malam, sekarang sudah berangkat bangun jam 5 pagi. Yoi. Ini sangat nyaman sih kalau di gua ya. Ferinya kemarin kalau nggak salah kita pesan itu 700 ribuan buat PP. Gua berangkat ini hari Sabtu, rencana pulang hari Minggu sore gitu, Minggu malam gitu. Nah untuk view-nya sih oke juga, dan ini dingin banget, AC coy. Mantap sih. Dan karena juga ukuran ferinya lumayan ya, jadi sangat stabil dan nyaman. Dan plusnya sebelum lu nyampe Singapura yang kata-katanya non-smoking country atau susah nyari tempat ngerokok, ini feri masih ahli hisap friendly. Jadi di bagian belakang lu masih bisa ngerokok ya, masih oke lah. Persiapan lu di sana mungkin paru-paru ora smile untuk beberapa hari atau beberapa jam selama lo di sana. Oke, enjoy. Singapura modern yang kita mau kunjungin ini berdiri tahun 1965. 20 tahun lebih muda dari Indo ya, dan dulu dia itu bagian dari Malaysia. Perdana Menteri pertama mereka, Lee Kuan Yew, yang memimpin sampai tahun 90, itu adalah salah satu yang bikin Singapura maju. Sedikit fun fact, pelabuhan Singapura ini merupakan yang tersibuk kedua di dunia setelah pelabuhan Shanghai. Jadi ya emang jalur transportasi dunia ini Singapura. Sama kalau ke Singapura, itu terkenal banget dengan transportasi umumnya. Nggak cuma penduduk, turis juga suka banget naik transportasi umum. Karena rapi, terhubung hampir ke seluruh Singapura, dan yang paling penting, paling murah. Pembangunan MRT sendiri dimulai dari tahun 83 dan beroperasi 4 tahun kemudian. Dengan rataan pengguna 2,7 jiwa per hari, dibanding bus yang sampai 3,6 juta per hari. Untuk pelabuhan tujuan kalau kita dari Batam itu ada Harbour Front sama Tanah Merah. Tapi gue pilih yang turun di Harbour Front. Jadi kita langsung dapat ke Vivo City. Ini mah gua kata ya, lu lihat nih ke depan ya. Gua baru nyampe Bat nih. Lu lihat depan dah. Nih, lu lihat bener ini. Nah, sono di bawah. Terus nih. Nih, gua kata mah kayak di Mangga 2 nih, asli. Mangga 2, kalau enggak Glodok. Sama yang terakhir gua masuk beginian nih. Di Pasar Baru begini nih. Nah, ini Pasar Baru asli. Yoi bos, ini lu sumpah, gue tahu sih ini merek luar. Ini juga nih, merek luar nih, Everbest. Cuman kalau di kiri nih, Yonggi Kamaladia sama Fladio, jadi nih Ramayana. Nggak jadi Singapura. Nah ini, rombongan-rombongan. Ini kita naik ke lantai 3, mau cari sarapan lucu-lucu dulu di Food Republic. Nuansa pedesaan tahun 1900-an. Di sini tuh banyak makanan-makanan Chinese ya, Muslim. Ada yang paling terkenal di sini Lixin Teochew Fishball Noodles yang dapat Michelin. Oh oke, ini kayak food court lucu. Dekornya lumayan niat sih untuk
food court di atas mall. Lo bener-bener kayak lagi di satu pecinan ya kalau di Indonesia tuh. Kalau di Jakarta mah ini gue kota tua nih, cuman versi tahun 1700 masih rame nih. Sekarang mah kota tua mah ya gindang lah, nggak ada tuh yang gini-gini. Gila, dan ini gede cuy. Maksud gue ternyata ternyata. Tapi gue sih agak ragu-ragu makan di sini. Akhirnya gue sama Brian pesen nasi lemaknya. Ya bismillah lah ya. Abis ini kita rencana mau ke USS, foto di globenya aja. Karena kalau kita main masuk ya gak cukup lah ya sehari. Lanjut kita rencana abis itu mau ke Jewel buat foto-foto. Biar kayak orang-orang gitu boy. Universal Studio ini baru turun dari MRT. Ntar gua cerita dah ada magic bener nggak magic sih. Mantep lah. USS sendiri ini taman hiburan yang dibangun tahun 2008 dan mulai beroperasi dari tahun 2010. Oke boy, tadi habis foto-foto lucu di Global Universal anjay. Ini kita mau pindah ke Changi dan itu kita lagi mau nyari nyobain yang lain ya. Tadi kan kita udah naik monorail. BTW, gue tadi pakai contactless-nya BTN. Itu benar-benar nggak perlu ribet beli tiket cuy, asli. Ini gue nggak lagi promo, tapi ini gue pengen ngasih tahu info yang sangat-sangat helpful. Nah kita lagi mau nyobain kalau bus apakah se-helpful itu kita pakai contactless-nya BTN. Nih rombongan-rombongan kita. Tadi dari Global Universal kita turun ke bawah. Ini ada tandanya jelas ya. Jadi tempat pemberhentian bus. Nah ini kita kayaknya mau masuk. Terus tap. Oh iya BTW, lagi nyari-nyari bus untuk kita. Ini kita nemu kasino, ternyata ada entrance-nya di bawah. Rombongan-rombongan untuk beberapa jam dan hari ke depan. Rombongan mencari spot foto. Dari sini kan naik bus. Jadi kita keluar dulu dari Sentosa Island, terus kita nyambung ke Upper Front Station itu. Udah berapa pas lo? 15. Ya pokoknya sejam tuh Kenapa nyampe lah. Iya. 15 gitu. BTW ini Oh ya setiap Oke bener, tadi nyobain contactless-nya BTN. Sumpah asli, lu wajib bener buka ini nih. Gue nggak lagi promo, walaupun gue warga. Iya betul, tap banget asli. Lo yang kayak nggak bisa bahasa Inggris kayak gue itu bisa cuy asli. Dan ini tempat duduknya nunggu. Ini inovasi nih, bagus banget nih. Ada yang mau pamer. Aku mau pamer. Nih. Prospera. Nah, iya. Ini kita selain sebagai pegawai juga nasabah. Dan tempat nunggunya busnya sih lucu menurut gue sih. Efisien satu, terus yang kedua itu sangat helpful bagi lu yang mageran atau suka capek kalau nunggu lama. Mantep bener nih gua kata. Nih, jadi dikesediakan peron untuk lu nunggu kayak gini nih. Nah, dan dia nggak mengganggu line antrian. Sumpah, solutif. Mantap. Mantap. Bener-bener tata kotanya oke. Ini ceritanya kita habis dari bis gratis sih. Tadi dari si kawasan USS sampai menuju MRT ini free. Nah ini kita baru mau nyambung ke MRT-nya yang bayar gitu boy. Bisa sih gratis jalan tapi loh jalan. Nah, lu hitung tuh kalau naik MRT atau motor paling 5 menit jalan jadi ya 2 hari lah. Jalan sejam, sisanya capek. Nih ya, gue kasih tahu lu. Yoi, yang gue bilang tadi tuh. Nih. Nih, magicnya nih. Tetep. Nah, masuk deh. Nah, jadi tuh. Bener-bener sekali tap. Mantap. Ya,
Yang kiri ini Jakarta Kota ya. Nah, kanan Bekasi Jatinegara nih yang ini. Nih, boy. Nah, coba kita lihat maps. Ini yang jalur stasiun Tangerang, lewatin stasiun Pesing. Tangerang lewatin Bekasi. Bekasi, Rangkas. Kita nggak boleh makan dan minum di kereta dan stasiun ya. Nih, nanti masuk. BTW MRT-nya cukup tertib ya. Jadi orang keluar dulu baru pada masuk. Sebenarnya di Indo sih juga gue udah nemu sih yang rapi begini ya. Kalau lu naik kereta bandara, mungkin MRT juga, tapi gue memang belum pernah naik sih. Oh iya, sama karena dia negaranya itu kecil, jadi satu kota jadi negara, transportasinya itu mungkin lebih mudah untuk dibikin rapi dan terhubung. Jadi kalau lu sebenarnya buka Google Maps aja itu lebih dari cukup untuk ngarahin lu pengen kemana. Sejauh ini sih akurat ya. Sama ini kota emang disetting buat turis pakai transportasi umum. Jadi ya guys, ini gue lagi nyender kayak cakwe karena tempat duduknya penuh. Tadi kan gue udah masuk ke 2 stasiun ya. Terus yang pertama tadi habis dari USS, terus sekarang transit di Chinatown. Chinatown agak rame sih, tapi yang seru nih dia semuanya di bawah tanah. Semua MRT di sini di bawah tanah. Kata Brian sih ada yang di atas, cuman dari 2 kali ini udah di bawah terus nih. Dari gua awal nyebrang dari Batam sampai sekarang menuju Jewel nih ya, bawa koper tuh kayak fine-fine aja karena jalurnya udah terhubung dan bisa dibilang ramah juga nih buat pembawa koper-koper. Mantep sih. Tapi setelah ya setengah hari menuju Jewel nih, gue pribadi sih udah cukup pegel ternyata ya. BTW ya cuy, ini buat doang apa gimana ya, eskalatornya ngebut banget anjay. Nih, orang di sebelah mah jogging ya. Keburu sama nih eskalator ngebut. Kelakuan warga-warga di sini ya, Singapura dari warga-warga barat ini kan ada akhirnya nemu nih eskalator dengan speed normal anjay, walaupun nggak naik tapi lempeng buat ngebantu dari Changi ke Jewel karena main jauh. Nih, saat sudah ada eskalator jalan normal, mereka pun lari gitu. Jadi ya sama, kita tetap harus cepat kehidupan ini. Nggak boleh nyantai, nggak boleh chill, harus buru-buru guys. Itulah kenapa mereka udah negara maju kan. Nah, dikasih speed normal, orang kurang cepet gitu. Harus kayak tadi tuh eskalator tuh, kalau naik lu harus hitung-hitung dulu. Kalau nggak kedorong atau ketarik. Gini. Akhirnya sampai juga kita di Jewel Changi Airport. Anjay. Ini tuh kalau dari tadi kalian perhatiin ya, nempel sama Changi Airport. Dan untungnya taman-taman yang orang foto-foto itu gratis, alhamdulillah. Si Jewel sendiri ini dibuka tahun 2019. Bagi lu yang naik pesawat sih enak banget, soalnya dia terhubung. Emang bener-bener segitunya lah dipikirin pariwisatanya nih Singapura. Kalau lu mau kesini, pastiin pas buka ya, antara jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Ini kita dari Jewel mau ke Orchard, jalan-jalan ngelewatin area pemukiman Singapura. Yaps, 80% warga Singapura itu tinggal di rusun buatan pemerintah gitu. Yang di bangunannya itu kalau lu lihat tuh ada nomor-nomornya gitu. Tapi tenang, rusun di sini tuh lengkap fasilitasnya. Mulai dari taman, supermarket, sekolah, tempat hiburan, udah lengkap lah. Yoi, di luar prediksi BMKG guys. Hari ini kita ternyata hujan. Ya. Tadi kita habis makan shake di Orchard. Karena mau ke masjid, pas sudah mau nyebrang hujan. Jadi ini masih bingung dimandiin. Awas masuk angin. BTW di Singapura ternyata ada setan. Nggak cuman di sini yang ada setan. Oke, akhirnya duduk di Kopitiam Kilimi. Tadi nyari sholat setengah jam anjir di Lucky Plaza. Ternyata di lantai 8 paling atas.
clue-nya kalau di mall-mall di Singapura ya. Ini langsung plaza ini mirip ITC kalau di kita ya. Itu lo ke lantai paling atas dekat parkiran. Wah, biasanya di situ. Ini gua mau ngopi lucu dulu. Mumpung lagi hujan juga panas-panas. Betul. Mantap banget, mantap banget. Sini. Kopi susu. Bersama warga-wargi yang kecewa karena hari ini sorenya tidak sesuai prediksi BMKG, guys. Ada yang mau sunset, ada yang mau ke Singamancur, foto buka mulut terus masuk airnya ke situ, ternyata nggak jadi kan? Apa ibu? Balik ke hotel. Gimana-mana bisa, Bu. Ya udah guys, ini kita siap-siap ngopi tipis, balik ke hotel istirahat. Oke, ini gua lagi OTW penginapan. Ini BTW tempatnya lucu sih. Tadi gua turun di Rochor untuk stasiun MRT-nya. Ini kayak apa ya? Kayak nah, lihat aja dah. Tuh. Oke. Yuk, Vin. Start. And go. Iya. Ini BTW hujan, guys. Ambil lari-lari itu sama rombongan di depan kehujanan. Oke, mantap. Sorry. Oke, lari-lari. Anjir, aneh banget. Aneh banget. Capek-capekan. Lucu-lucu sih ya jalannya ya. Penataan kotanya unik. Itu apa? Mustafa, dekat situ. Oh, Mustafa. Kita di Dixon Road. Night Bazaar, Beer Garden. Mungkin tempat-tempat kayak gini ya, Bre, yang ada smoking ya. Beer Garden gini-gininya nggak sih? Oh, ada macam-macam top ya. Ya, tipikal China farm ini. Begini nih. Tuh kalau ke Glodok gini. Glodok versi masih ramai dan dihuni, tidak jadi tuh ruko-ruko kosong. Ini gua kata nggak nyampe-nyampe nih. Dah. Kuyup. Oh ya anjay, udah nyampe alhamdulillah. Abis check-in taruh-taruh barang, ini kita mau lanjut makan durian sama rombongan. Tapi ini beneran coy, mungkin karena lahan terbatas juga ya. Ruko-ruko di sini kalau perhatiin tuh terisi semua coy. Dan ini di sini ya, nggak harus bangunan tinggi buat efisiensi gitu. Ya standar ruko aja, 2-3 lantai maksimal lah. Mantep sih. Yoi bos, ini kita lagi mau OTW makan durian di Jalan Gilang, Lor Mas Gilang. Ini estetik sih tempatnya. Ya banyak Chinatown sih kalau di Singapura nih. Nih asik sih. Dan kayak bangunan-bangunan yang udah dari dulu ada nih masih dipakai sama mereka tuh. Kalau di Indo kan ya masih ada sih, cuman banyak bagian-bagian yang udah pada tutup gitu. Sini tuh kayak semua titik tuh mayoritas masih pada dipakai. Sampai juga nih di Duren 36 di Jalan Geylang. Dia itu berbagai macam ada, yang dikupas ade, yang masih utuh ade, bebas pilih. Untuk harga ya lumayan sih. Dia range antara 200 sampai 300 ribuan per kilo. Untuk kali ini kita cobain yang paling mantepnya sekalian, Blackthorn, sama kita cobain Musang King-nya yang dulu kita udah pernah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin kan gue pernah upload tuh ya, yang Musang King tuh yang sejuta tuh. Agak keras ya juga nih. Kau ambil 2, tadi Gede banget. Lebih ini. Gua kan dari mulai kecil sampai sekarang ya.
Makan tuh durian Medan terus. Musangking Kayak di kampung gue sama blackthorn. Nah, bener-bener mirip durian Medan nih. Ini pahit ini, yang ini lebih pahit jal, lebih pahit jal. Ini lebih Kurang mirip. musangking. Iya. Ini lebih manis. Artinya top musangkingnya. Enak pak. Jadi ini tebal banget sih, mantap sih. Iya ya. Musangking again. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kali, ya ini durian terbaik gua nomor 1 sih. Bismillahirrahmanirrahim. Paling aman. Wow, Iya kan? masih number 1 durian. Ini kan. Musangking, 2-3 durian musangking. Sibuk kali pun. Lu lihat bijinya cuy. Mbak Sari yang kecapean. Tapi kayaknya Mbak Sari mau ke Mustafa. Dia nggak tahu jam berapa. Ini belum dibuka, Bri. Iya, Apa ya, Pak? Gua belum tahu nih ya. Ada satu lagi. Ke blackthornnya bagaimana? Tapi Mbak Sari nggak keluar Mustafa kayaknya. Selalu terbaik sih. Bukain ini nggak? Kamu maaf ya. Bapak lagi, Pak. Ada blackthorn lagi cuy. Spirit. Gila. Ini. Pak, lagi Pak. Ini Pak. Ah ada. Warga-warga durian nih. Gua kata mah. Gue nungguin ini. Durian 36. Gua mau pindah ke sono karena backlight gua males. Udah ya. Oh gitu. Itu diliatin dong, liatin. Namanya kucing tidur. Kucing tidur guys. Nanti dikira durian kucing tidur. Bukan, yang satu kayak gini kucing tidur. Ini masih yang blackthorn juga pak? Lebih enak. Iya, lebih matang. Ya lebih matang. Oh manis ini. Nah, ini lebih manis. yang gua kata bos gua yang kemarin bayarin tuh, yang itu tuh. Lagi nih blackthorn. Tapi gue sebagai amatiran durian, dua durian ini enak banget. Supaya nggak tahu ya, Bri ya. Ini lah zaman dulu di kampung apa Wih. kayak model-modelnya. Wih, Aduh. makin pahit makin mantap. Kalau gua bilang durian kayak gitu, makin pahit makin mantap. Nah ini mantap. Durian tuh satu keranjang gede. Abis duren kita mau balik ke arah hotel, cari makan malam, terus kita baru tahu. Ternyata transportasi umum paling nyaman dan enak itu ternyata naik bis. Harusnya kita dari awal nih boy, tidak perlu gempor, terus nggak macet dan nggak banyak naik turun. Sumpah, kenapa baru tahu pas udah malam perjalanan terakhir, tapi nggak apa-apa boy. Next, kita lanjut ke day 2.